Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang pembagian ilmu dan hukumnya. Keterangan ini diambil dari kitab Ihya, tepatnya pada juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan, dzalika, pada ilmu-ilmu tersebut, sapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, fi Ihya'ihi, dalam kitab Ihya-nya. Wal nurid, dan kami, si penulis kitab Kifayatul Ahya, bermaksud laka, untukmu, ibaratahu, mendatangkan penjelasannya, takmilan, sebagai pelengkap, lil faidati, dari apa yang telah kami jelaskan. Jadi yang menulis kitab Kifayatul Atqiyah ini menukil penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya tentang pembagian ilmu dan hukum-hukumnya. Wahia, penjelasan Imam Ghazali adalah, iklam, ketahuilah, anal fardo, sesungguhnya hukum fardu itu layata mayyazu, tidak bisa dibedakan an ghairihi, dari yang lainnya, illa bi dzikri aqsamil ulumi, kecuali dengan menyebutkan pembagian beberapa ilmu. Jadi kalau dalam hadis kan masih sangat umum bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat fardu, sangat wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Kalimat tersebut masih sangat umum, belum bisa dibedakan karena belum dibagi jenis ilmunya. Wal ulumu, adapun beberapa ilmu, bil idhofati, dengan disandarkan ilal fardhi, pada hukum fardu, alladzi nahnu bisodadihi, yang kami inginkan, itu tanqosimu, terbagi, ila syariatin, pada ilmu syariat, wa ghairi syar'iyatin, dan selain ilmu syariat. Kata Imam Ghazali, dari sekian banyak ilmu itu, jika disandarkan pada hukum fardu yang kami maksudkan, akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ilmu syariat dan ilmu bukan syariat. Itu secara garis besar begitu ya. Ilmu apa saja, tidak hanya ilmu agama, pokoknya semua ilmu itu secara garis besar dibagi menjadi dua, ada ilmu syariat, ada ilmu bukan syariat. Nah, yang dimaksud ilmu syariat itu apa? Wa'ani, dan aku jelaskan atau aku maksudkan bisyariati, dengan ilmu syariat adalah ma ustufida, yaitu ilmu yang diambil minal anbiya'i, dari para nabi, sholawatullahi alaihim wasallamuhu. Semoga Allah selalu memberikan anugerah, rahmat, ta'zim, dan keselamatan kepada para nabi. Jadi yang disebut dengan ilmu syariat, ilmu syar'i, itu ilmu yang didapat melalui para nabi. Wala yursidu, dan tidak menunjukkan apa al-aqlu, akal, ilahi, pada ilmu tersebut, mislal hisabi, seperti ilmu hitung. Ini berbeda dengan ilmu matematika atau ilmu hitung. Kalau ilmu hitung itu tidak disebut ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu hitung itu dihasilkan dari kerja akal yang sehat. Jadi untuk menentukan 1 tambah 1 adalah 2 itu tidak perlu pakai hadis, tidak perlu pakai ayat Al-Quran. Cukup menggunakan kerja akal sehat, bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Itu namanya ilmu yang dihasilkan dari kerja akal sehat, bukan dari Nabi, bukan dari Allah. Nah, sehingga tidak disebut sebagai ilmu syar'i. Di ilmu syar'i itu ilmu yang didapat dari Nabi, dari Allah.
Wala tajribatu, dan bukan ilmu yang didapatkan karena banyaknya melakukan uji coba. Mislat tibi, seperti ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Di ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan itu juga bukan ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu kedokteran itu didapatkan melalui uji coba. Ya, sakit ini diobati ini berulang-ulang kok ternyata sembuh. Terus dicatat bahwa barang ini berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit ini, gitu. Jadi ilmu kedokteran itu diterima tidak melalui wahyu, ya, tetapi melalui uji coba. Uji coba dicatat, diulang-ulang, akhirnya menjadi satu kesepakatan ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Walasima'u, dan juga bukan ilmu yang didapatkan melalui mendengarkan. Mislal lugoti, seperti ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa itu juga bukan ilmu syar'i, walaupun bahasa Arab. Ya, walaupun bahasa Arab, ilmu bahasa itu bukan ilmu syar'i. Kenapa? Karena orang bisa berbahasa itu bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan dia melakukan hubungan, ya, melakukan pembicaraan bersama orang lain berulang-ulang sehingga dia jadi mengenal apa yang dimaksud oleh yang diucapkan itu. Bahwa kalimat ini artinya ini, kalimat ini artinya ini bahasa Inggrisnya begini, bahasa Arabnya begini, bahasa Indonesianya begini, bahasa Sundanya begini, Jawanya begini, itu akibat sering mendengar. Maka ilmu bahasa itu juga bukan ilmu syar'i, karena ilmu bahasa itu dihasilkan melalui banyak mendengar orang ngomong. Nah, jadi itu bedanya, ya, bedanya antara ilmu syar'i dengan ilmu yang bukan syar'i. Kalau yang ilmu syar'i itu ilmu yang didapat melalui para nabi, sementara ilmu yang tidak syar'i, ya, itu bisa jadi didapat melalui kerja akal sehat seperti ilmu berhitung atau ilmu matematika. Didapat melalui banyak melakukan uji coba, misalkan ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Didapat melalui banyak mendengar, yaitu ilmu bahasa. Fal ulumul lati laisat bi syar'iyatin tanqasimu ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madmumun. Kemudian ilmu yang tidak syar'i itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi ini memang enggak, kalau enggak bawa catatan bingung nih, ya. Secara garis besar ilmu itu dibagi jadi 2, ilmu syar'i dan ilmu yang bukan syar'i. Yang syar'i ilmu yang didapat melalui nabi, yang hasil kerja akal, hasil uji coba, hasil banyak mendengar, itu disebut ilmu yang bukan syar'i. Nah, yang sekarang dibahas berikutnya adalah ilmu yang bukan syar'i, yang tidak syar'i, itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ilmu yang terpuji, wa ila ma huwa madmumun, dan ilmu yang tercela. Jadi untuk yang tidak syar'i ini masih ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, walaupun tidak syar'i tapi ini ilmu yang terpuji. Nanti bagaimana hukumnya mencari nanti beda, ya. Terus ada lagi, ini bukan ilmu syar'i dan juga tercela. Bagaimana hukum mencari atau mempelajari ilmu yang seperti itu? Nanti ada penjelasannya. Wa ila ma huwa mubahun. Kemudian ada juga ilmu yang tidak syar'i dan hukumnya mubah. Maksudnya mubah itu ya tidak terpuji juga tidak tercela, makanya sekedar boleh. Nah, kemudian ilmu yang terpuji walaupun bukan syar'i tapi terpuji itu apa? Fal mahmudu, bermula yang disebut ilmu terpuji, ma adalah ilmu yartabitu bihi masalihu umurid dunya, yang kemaslahatan dunia tergantung pada ilmu tersebut. Memang ini bukan ilmu syar'i, tapi kenyataannya banyak manfaatnya, sehingga urusan-urusan dunia, ya, itu sangat tergantung pada ilmu tersebut. Contohnya apa? Katibi, seperti ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu bukan ilmu syar'i, tapi kenyataannya hidup di dunia ini kita perlu seorang dokter, perlu seorang ahli yang bisa mengobati penyakit.
Karena setiap orang pasti pernah sakit dan perlu obat. Maka ilmu kedokteran itu walaupun bukan ilmu syar'i, tapi termasuk ilmu yang terpuji karena banyak sekali manfaatnya. Wal hisabi, dan ilmu hitung, ilmu matematika, itu bukan syar'i. Didapat bukan karena dapat wahyu bahwa 1 tambah 1 ada 2, tidak. Atau berdasarkan hadis juga tidak, tapi berdasarkan kerja akal sehat. Maka walaupun bukan syar'i, ilmu hitung ini juga termasuk ilmu yang terpuji. Terus wadzalika, kemudian ilmu yang terpuji ini dibagi lagi. Yang qasimu ila ma huwa fardhu kifayatin wa ila ma huwa fadilatun. Ilmu bukan syar'i tapi terpuji, ya, itu dibagi menjadi 2. Pertama, hukum mencarinya fardhu kifayah. Kedua, bukan sekedar kifayah tetapi merupakan fadilah, keutamaan. Ya. Jadi ini bahas ilmu yang tidak syar'i tapi terpuji. Hukumnya dibagi jadi 2. Ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah atau keutamaan. Walaisa bi faridotin, dan yang fadilah ini tidak termasuk fardu. Ya, hanya keutamaan gitu aja. Fardu tidak, ya apalagi fardu ain. Fardu kifayah aja tidak. Tapi dianggap satu keutamaan. Nah sekarang yang ilmu bukan syar'i terpuji dan hukum mencarinya fardu kifayah itu contohnya apa? Amma fardul kifayati, adapun fardu kifayah, fahuwa kullu ilmin, maka adalah setiap ilmu la yustagna anhu fi qiwami umurid dunya, yang segala urusan dunia tidak akan tegak tanpa ilmu tersebut. Ya. Ilmu bukan syar'i tapi terpuji dan hukum mencarinya fardu kifayah adalah setiap ilmu yang urusan dunia tidak akan tegak tanpa ilmu tersebut. Memang bukan syar'i tapi sangat penting. Urusan dunia selalu membutuhkan ilmu tersebut. Contohnya katibi seperti ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu secara hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, walaupun ilmu dokter itu bukan ilmu syar'i. Ya. Jadi orang sakit ini diobati ini itu tidak didasarkan hadis, Pak. Jangan dicari dalilnya. Apa dalilnya kalau sakit kepala diobati ini bisa sembuh? Tidak usah nyari dalilnya, karena memang itu ilmu yang tidak perlu dalil, tapi perlu uji coba berdasarkan pengalaman. Orang kan akhir-akhir ini gampang-gampang nanya dalil. Bukan masalah syar'i ditanyakan dalilnya. Itu yang nanya aja juga salah. Ya. Itu karena ilmu kedokteran itu doruriyun, ilmu yang pasti. Sangat dibutuhkan fi hajati baqail abdan, dalam menjaga kesehatan tubuh. Ya. Jadi pentingnya ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan tubuh. Maka walaupun bukan syar'i, dia termasuk ilmu yang terpuji dan hukum mencarinya fardu kifayah. Nah kalau fardu kifayah berarti bukan kewajiban pribadi, tapi kewajiban kelompok. Sehingga tidak semua orang Islam wajib jadi dokter, tidak. Tapi harus ada yang jadi dokter. Ya. Tidak harus semua orang belajar ilmu kedokteran, tidak harus semua orang jadi dokter. Cukup ada beberapa orang yang bisa melayani kebutuhan yang lainnya. Nah, itu yang tidak belajar ilmu kedokteran tidak berdosa. Tapi kalau semua orang Islam tidak ada yang jadi dokter, dosa. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang sakit terus harus berobat kepada orang non muslim. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, wakal hisabi dan ilmu matematika atau ilmu hitung. Ya.
Ilmu berhitung itu juga bukan syar'i, tapi terpuji. Dan hukum mencarinya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kenapa? Fa innahu daruriyun. Karena ilmu hisab atau ilmu perhitungan, ilmu hitung itu ilmu yang sangat dibutuhkan dan pasti dibutuhkan fil muamalati dalam bermuamalah, dalam bekerja, dalam bertransaksi. Itu kan perlu hitung-hitungan. Bagaimana kita bisa jual beli kalau nggak bisa hitung-hitungan? Tapi kalau orang-orang tua kita dulu itu banyak yang mereka tidak bisa berhitung, tidak bisa menulis, tapi jual beli bisa, hafal. Ya. Dia ngitungnya itu hafalan. Memang dia nggak bisa nulis, tapi bisa menghafal hitungan. Jadi justru malah lebih cerdas orang-orang dulu, karena aktivitas jual beli itu aktivitas tertua. Ya. Di orang pertama kali melakukan hubungan dengan orang lain itu yang melalui jual beli, walaupun caranya ya masih sangat tradisional. Ya. Cara yang pertama itu kan barter, ya, tukar barang. Terus lama-lama barangnya ditukar dengan uang. Uangnya dulunya pakai emas. Kemudian diganti uang kertas. Lama-lama ya, uangnya aja diperjualbelikan. Dijual beli itu pada mulanya tukar barang, terus barang ditukar dengan uang. Sekarang uangnya aja diperjualbelikan. Itu semuanya perlu dengan yang namanya kemampuan untuk berhitung. Kalau orang tidak bisa berhitung ya tidak bisa transaksi, tidak bisa melakukan jual beli. Wa qismatil wasoya, dan cara membagi wasiat. Ya. Wal mawarisi, dan ilmu waris, bagi warisan, bagi wasiat, itu kan juga semuanya perlu pakai hitung-hitungan. Maka hukumnya mempelajari ilmu hisab ini walaupun bukan ilmu syar'i tapi termasuk terpuji, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Wa ghairihima, dan selain wasiat dan waris. Wa hadhihi, dan ilmu ini termasuk ilmu kedokteran dan ilmu berhitung, ya, atau matematika, yang ulumul lati lau kholal baladu, adalah ilmu yang seandainya satu negara itu sepi, tidak ada aman dari orang yakumu yang menegakkan biha dengan ilmu tersebut, jaroha haroja, ya, haroja maka akan berdosa sapa ahlul balati, penduduk negara tersebut. Jadi ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu kalau sampai satu negara atau satu wilayah ya, tidak ada yang menguasai, maka semuanya akan berdosa. Cuma di sini ukurannya satu negara itu seberapa, yaitu bisa beda-beda atau bisa berubah-ubah ya, karena jumlah penduduk itu kan berbeda-beda. Kalau zaman dulu mungkin satu kecamatan itu hanya berapa ratus orang, nah, sekarang satu kelurahan aja sudah berapa ribu orang. Nah, maka kebutuhannya terhadap dokter dan ahli matematika ya tentunya semakin banyak penduduknya semakin banyak. Nah, kalau zaman dulu mungkin satu kabupaten cukup satu orang dokter, nah, atau satu kecamatan cukup satu orang dokter. Nah, sekarang setiap kelurahan kalau perlu ada dokter karena jumlah penduduknya sudah semakin banyak. Jadi ahlul balad di sini itu masih fleksibel, tergantung kebutuhan. Intinya jangan sampai di kelompok umat Islam itu tidak ada yang jadi dokter, itu jangan sampai seperti itu. Harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi ahli matematika, walaupun tidak semuanya. Wa idza qama biha wahidun, dan bila sudah ada yang menjalani satu orang, kafa maka cukuplah, wasaqata dan telah gugur apa al fardu, hukum fardu, anil akharina, bagi yang lain. Jadi kalau sudah ada satu orang yang ahli di bidang pengobatan dan dia sudah bisa melayani masyarakat yang membutuhkan, maka yang lain yang tidak ahli pengobatan sudah gugur kewajibannya, dalam arti dia tidak berdosa. Itu fala yuta'ajabu, maka tidak diherankan min qaulina, dari ucapan kami Imam Ghazali, anatiba, sesungguhnya ilmu kedokteran wal hisab dan ilmu matematika
itu min furudil kifayati, sebagian dari ilmu yang hukum mencarinya adalah fardu kifayah. Jadi Imam Ghazali seorang ulama yang berani mengatakan bahwa mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Walaupun kedokteran dan matematika itu bukan ilmu syariat, tapi termasuk ilmu yang terpuji karena besar sekali manfaatnya. Fa inna usulasi naati, karena sesungguhnya asal dari segala aktivitas itu min furudil kifayati, berasal dari fardu kifayah, kewajiban yang mencukupi. Contohnya lagi apa? Kal filahati, seperti ilmu pertanian. Ya, apalagi kita di Indonesia ini, di negara yang agraris, ya, tanahnya subur, maka juga harus ada yang ahli di bidang ilmu pertanian. Dan nenek moyang kita dari dulu memang punya keahlian di bidang pertanian. Cuma kadang-kadang sekali lagi karena kita terlalu lama dijajah, itu kita tidak bangga dengan kemampuan diri sendiri. Kita lebih suka membanggakan produk dari negeri lain. Contohnya ya kayak produk pertanian itu kita kan selama ini selalu mengagung-agungkan yang dari Thailand. Ya, dari Thailand. Seakan-akan kita nggak bisa nanam sendiri. Seakan-akan kita nggak bisa punya hasil pertanian yang lebih bagus daripada Thailand. Apa-apa Thailand mereknya. Padahal kita punya IPB, ya, punya perguruan tinggi yang khusus, ya, mempelajari ilmu pertanian. Nah, wal hiyakati, dan ilmu tenun, ilmu memproduksi kain, itu juga walaupun bukan ilmu syar'i, tapi terpuji. Besar sekali manfaatnya. Kenapa? Karena semua orang perlu baju, maka harus ada yang bisa bikin kain. Wasiasati, dan ilmu politik. Ilmu politik juga termasuk bukan ilmu syar'i, tapi terpuji. Kenapa? Karena siasah itu penting. Bagaimana seseorang bisa membuat undang-undang, kebijakan, perda, kalau dia tidak terlibat dalam urusan politik. Kita bisa nyaman beribadah ini karena ada keputusan politik. Coba kalau yang megang politik itu bukan orang Islam, kita barangkali mau ibadah juga akan sulit. Maka harus ada orang Islam yang berkecimpung di bidang politik, tapi yang mengukur kemampuan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan terus nanti malah ngerusai gitu. Nah, balil hijamati, bahkan ilmu bekam hijamah, ini juga salah satu jenis pengobatan tradisional, ya, hijamah, bekam. Kalau bahasa Jawanya cantuk, itu juga penting, ya, untuk masyarakat yang barangkali tidak mampu ke dokter, ke rumah sakit, bisa alternatif pengobatan lewat bekam dan sejenisnya. Wal khiyatati, dan ilmu jahit menjahit. Jadi di samping harus ada yang menguasai cara membuat kain, juga harus ada yang menguasai bagaimana cara membuat pakaian. Dan ini jangan dianggap sepele, penting sekali. Kenapa? Bentuk pakaian yang beredar di masyarakat itu tergantung desainernya. Kalau desainernya orang yang beriman, dia akan membuat pakaian-pakaian yang paling tidak menutup aurat, pakaian yang sopan. Coba kalau desainer-desainernya itu orang yang nggak ngerti agama, bikinlah pakaian-pakaian yang serba cingkrang, pakaiannya Tarsan, terus akhirnya jadi tren di masyarakat. Dia seneng kalau berpakaian seperti pakaiannya Tarsan, kan naudzubillah. Jadi untungnya di Indonesia sekarang udah paling banyak barangkali, ya, desainer-desainer yang membuat pakaian-pakaian yang Islami. Pakaian Islami itu yang bagaimana? Asalkan menutup aurat itu sudah Islami. Soal warna dan bentuk terserah. Jadi kita harus bisa membedakan, ya,
antara Islami dengan Arabi. Nah, orang awam kadang-kadang itu dikiranya yang Islami itu harus yang seperti pakaian Arab. Padahal di Arab yang berpakaian seperti itu bukan hanya orang Islam. Abu Jahal dulu juga pakaiannya seperti orang Arab karena memang dia orang Arab. Ya. Karena akhir-akhir ini ada tren ya, jilbab syar'i, muslimah syar'i. Terus ternyata bentuknya cenderung ke Arab-Araban gitu ya. Dikiranya yang syar'i itu yang seperti orang Arab. Apa selama ini yang beredar tidak syar'i? Sudah syar'i. Asalkan sudah menutup aurat, walaupun bentuknya tidak seperti pakaian Arab, itu sudah syar'i. Dari dulu pakaian nenek moyang kita itu sudah syar'i ya, walaupun tidak seperti pakaiannya orang Arab. Jadi kok sekarang aja itu sebenarnya kalau diteliti itu persaingan bisnis, karena di akhir-akhir ini masyarakat semangatnya berislam itu tinggi, maka segala sesuatu dikasih merek syar'i ya, biar orang mau beli produknya. Padahal yang lain-lain itu sebenarnya dari sisi syariat sudah syar'i. Wong pakaian itu asalkan nutup aurat itu sudah syar'i. Soal warnanya, bentuknya ya terserah budaya masyarakat kita di Indonesia ya batik. Ya, batik itu sudah syar'i. Tidak harus seperti pakaiannya orang Arab. Abu Jahal, Abu Lahab itu juga orang Arab. Apa berarti harus seperti dia? Kan juga tidak. Nah, jadi di samping ada yang bikin kain, juga harus ada yang punya keahlian di bidang jahit menjahit sehingga dia mewarnai ya, bentuk pakaian yang ada di masyarakatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah khalal baladu minal hajami, kalau satu negara, satu wilayah itu tidak ada yang ahli di bidang ilmu bekam, tidak ada yang ahli di bidang pertanian, di bidang politik, di bidang membuat kain, jahit menjahit. Tasaro al halaku ilaihim, maka akan terjadilah kehancuran ya, kehancuran. Mau berobat tidak ada yang bisa ngobati, mau pakai baju aja tidak ada yang bisa bikin baju, nggak ada bahannya karena tidak ada yang bisa bikin kain. Repot. Repot. Makanya ilmu-ilmu tersebut walaupun bukan ilmu syar'i tapi statusnya ilmu yang terpuji, maka hukum mencarinya adalah atau mempelajarinya adalah fardu kifayah. Wa haraju, dan mereka berdosa bita'ridihim, disebabkan mereka mempersiapkan dirinya, mempersiapkan anfusahum, diri mereka, lil halaki, pada kehancuran. Kalau masyarakat itu tidak ada yang peduli, mengabaikan, mengesampingkan ilmu-ilmu pertanian, ilmu membuat kain, ilmu politik, ilmu pengobatan, ilmu membuat baju, maka berarti mereka itu mempersiapkan dirinya dalam kehancuran. Dan nanti kalau ada yang membutuhkan, terus siapa yang bisa memenuhi kalau tidak ada yang ahli? Terlebih ilmu pengobatan tadi itu kan tidak semua orang mampu untuk dibawa ke rumah sakit, maka juga sebenarnya pengobatan alternatif itu juga sangat membantu ya, membantu bagi masyarakat yang tidak mampu ke rumah sakit. Tapi untuk yang alternatif juga harus hati-hati, hati-hati, karena terus kadang-kadang yang ini dukun ya, dukun. Tapi juga begini sebenarnya tuh, kembali kepada keyakinan masyarakat ya. Kita berobat kemanapun ya, berobat kemanapun itu akan bisa menjadikan kita syirik kalau kita kemudian berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah obat ya. Jadi termasuk Bapak berobat ke rumah sakit, ke dokter, terus setelah itu Bapak berkeyakinan bahwa dokter itu hebat, bisa menyembuhkan penyakit saya, itu sudah syirik ya. Jadi tidak hanya ke dukun loh Pak ya, tidak hanya ke dukun kita bisa syirik, ke dokter pun kalau sampai keyakinan kita berubah ya jadi syirik. Selama ini yang dituduh penyebab kesyirikan kan kalau ada orang berobat ke alternatif, ke dukun gitu ya.
Padahal ke dokter pun juga bisa terjadi kalau sampai dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obatnya atau dokternya. Karena secara akidah yang menyembuhkan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkan. Nah, caranya menyembuhkan bisa melalui aneka macam obat. Nah, jadi sekali lagi yang menyebabkan sembuh itu ya tetap Allah Subhanahu, yang menyembuhkan tetap Allah gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat kalau ada orang berobat ke alternatif langsung dituduh syirik ya. Tapi kalau ke dokter enggak, padahal ukurannya bukan dokter dan alternatif, tapi keyakinan orang yang berobat itu. Di yang dokter kasih obat sembuh, terus yakin bahwa yang menyembuhkan obatnya tidak dianggap syirik. Sementara yang datang ke alternatif dikasih air putih, dibacain doa, sembuh, dianggap syirik. Kan yo aneh. Aneh itu. Ya. Baik yang minum obat atau yang cuma diminum air putih yang dibacain doa, kita harus tetap berkeyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Allah kalau mau menyembuhkan gampang kok. Nah, fa innal ladzi mashunya zat anzalat da'a yang menurunkan penyakit, anzalat dawa'a juga menurunkan obatnya. Allah itu kalau nurunin penyakit pasti menurunkan obat-obatnya. Lah obatnya itu kita disuruh nyari. Ya, disuruhnya nyari. Nah, 1 tahun ini sudah mencari dan mencoba-coba. Nggak tahu nanti bulan Januari ini udah ketemu apa belum gitu ya. Obatnya virus corona ya. Ini karena ketika virus itu muncul belum ada obatnya. Itu tantangan buat dunia kedokteran untuk mencari obatnya. Tapi yang jelas secara akidah Allah menurunkan penyakit itu pasti menurunkan juga obat-obatnya. Dan masyarakatnya disuruh mencari. Jadi disuruh kreatif mencari obat, mencoba ini melalui uji coba. Jadi ilmu kedokteran itu ilmu hasil uji coba, bukan ilmu hasil wahyu dari Allah. Bukan ilmu berdasarkan hadis, bukan, tapi berdasarkan uji coba. Maka untuk menentukan ini vaksin yang bisa mencegah corona ini juga perlu uji coba, Pak, berulang kali. Nah, karena itu memang jenis ilmu tajribah, bukan ilmu syar'i. Tidak hanya menurunkan obat, tapi wa arsyada, dan Allah juga memberikan petunjuk ilasti'alihi, cara menggunakan obat. Setelah ketemu obatnya terus penggunaannya bagaimana, dosisnya seberapa, makainya berapa kali sehari. Nah itu ada tuntunannya semua. Nah, wa atal asbaba, dan menyediakan sebab-sebabnya, li ta'atihi, pada orang yang berobat. Nah, fala yajuzu, maka tidak boleh apa ta'arudu, mengabaikan atau menyiapkan dirinya lil halaki, pada kehancuran, biihmali, dengan mengabaikan ilmu tersebut. Jadi kita tidak boleh mengabaikan ilmu kesehatan, karena kalau tidak ada yang mau belajar ilmu kesehatan, kalau ada yang sakit repot. Dan orang yang nggak mau berobat itu dosa, Pak. Ya, dosa. Misalnya bapak sakit tidak mau berobat, terus karena berkeyakinan yang nyembuhin Allah, tidak usah berobat, dosa juga itu. Kenapa? Karena tidak ikhtiar. Ya, tidak ikhtiar itu juga dosa. Jadi orang sakit itu punya kewajiban lahiriah harus ikhtiar berobat, walaupun nanti yang menyembuhkan adalah Allah, tapi tetap ikhtiarnya itu juga wajib. Kadang-kadang ada orang apakah karena malas atau tidak punya biaya, ketika sakit itu tidak mau berobat. Alasannya ya, nanti yang nyembuhin Allah. Ya Allah akan menyembuhkan kalau dia mau ikhtiar untuk berobat. Perlu dicoba berulang kali. Namanya sembuh dan tidak sembuh itu ya. Sekali lagi ilmu pengobatan itu ilmu uji coba, Pak. Sehingga kita tidak usah heran kalau kadang-kadang kita ini sakit yang sama, tapi diobati obat yang sama, kadang sembuh kadang tidak ya. Misalkan kita sakit kepala, terus minum obat A sembuh, suatu saat sakit kepala lagi minum obat A ini ternyata tidak sembuh, obatnya ganti lagi ya. Karena itu ya, itu untuk menunjukkan bahwa yang bisa menyembuhkan itu Allah, gitu maksudnya ya. Jadi obat itu hanya dipakai karena berdasarkan uji coba.
dicoba. Jadi harus ada yang ahli di bidang pengobatan supaya kalau ada yang sakit ada yang mengobati. Soal sembuh atau tidak itu urusannya Allah, itu aja. Tapi yang penting ada ikhtiar. Jangan sampai ada orang sakit tidak diobati atau tidak mau berobat, alasannya nanti yang nyembuhin Allah, itu ya keliru. Nah. Wa amama yu'addu fadilatan, adapun ilmu yang termasuk tidak kifayah tapi keutamaan. Nah. La faridotan bukan fardu. Ada ilmu yang bukan syar'i, mencarinya juga tidak fardu kifayah, tapi terpuji dan utama. Apa itu? Fata'ammuku, maka memperdalam fi daqaiqil hisabi, dalam ilmu berhitung. Jadi gini, kalau sekedar kita mengetahui, menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi kalau sampai kita menguasai pecahan, Pak, ya, pecahan, ilmu pecahan yang kayak jelimet di ilmu matematika, itu hukumnya beda lagi. Hukumnya bukan fardu kifayah, hanya merupakan satu keutamaan. Dia bisa menghitung pecahan, tidak hanya yang utuh-utuh tapi yang pecahan. Jadi kalau hanya sekedar mengetahui menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, itu fardu kifayah. Statusnya lebih tinggi. Ya, statusnya lebih tinggi karena hampir semua orang perlu dengan pengetahuan tersebut. Tapi kalau sampai detail, sampai membahas tentang pecahan, ya itu tidak fardu, ya, tetapi hanya merupakan fadilah, keutamaan. Wa haqaiqit tibi, dan hakikat-hakikat pengobatan. Jadi misalkan dokter spesialis, ya, harus selalu melakukan penelitian untuk menemukan obat-obat yang baru. Kadang-kadang berpacu, ya, antara perkembangan penyakit dengan perkembangan ilmu kedokteran, dan itu memang sudah kebijaksanaan Allah. Ya. Dulu waktu belum banyak dokter, kita dulu itu kalau sakit pakai obat daun-daunan di sekitar rumah aja kan sembuh kan, Pak, ya. Iya kan, sakit perut, sakit kepala, pasuk, itu cukup nyari apa di sekitar rumah kita langsung sembuh, herbal itu. Jadi dulu itu nggak gampang, sedikit-sedikit rumah sakit, dokter, opname, operasi, itu tidak dulu itu. Ya. Dengan pengobatan yang sederhana itu sembuh dulu itu. Nah sekarang nggak tahu apakah karena penyakitnya makin bandel atau orangnya yang makin males. Sakit dikit dokter, sakit dikit rumah sakit, opname, operasi gitu. Padahal dulu itu, ya, saya masih mengalami, bahkan saya termasuk orang yang barangkali seumur hidup nggak pernah ke dokter kecuali periksa kesehatan mau haji aja. Nah, jadi dulu itu pakai pengobatan sederhana itu bisa sembuh. Apalagi namanya penyakit anak-anak. Ya. Dulu itu kalau anak itu sakit, tidak usah dibawa ke puskesmas, tidak usah ke dokter dibawa ke kakeknya disuwuk itu sembuh. Ya, sakit apa aja disuwuk sama mbahnya sembuh. Nah, tapi harus mbahnya. Nah, karena kalau mbahnya itu kan sudah manjur, dia ibadahnya sudah lama, dan nyatanya sembuh dulu itu. Kalau sekarang dikit-dikit dokter rumah sakit. Nah itu. Jadi memperdalam ilmu kedokteran itu juga fadilah, tidak sampai fardu kifayah. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Mimma yustaghna anhu, dari segala sesuatu yang dibutuhkan. Walakinnahu yufitu ziyadata kuwatin fil qadri muhtaji ilaihi. Jadi memperdalam ilmu matematika dan memperdalam ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran itu tidak termasuk fardu kifayah tapi fadilah, keutamaan. Kenapa? Karena dengan memperdalam ilmu matematika dan ilmu kedokteran akan menambah kekuatan satu negara. Ya. Jadi kalau negara itu banyak dokter ahlinya, itu akan menambah kekuatan negara tersebut sehingga tidak perlu sampai berobat ke luar negeri.
Sekali lagi masalah ini itu di negeri kita juga masih itu tadi dampak karena dulu terlalu lama dijajah sehingga kita tidak percaya diri pada kemampuan bangsa sendiri. Kita kan selama ini banyak ya, terutama bagi mereka yang berduit itu. Kalau sakit sedikit itu tidak mau dirawat di Indonesia, maunya dirawat di luar negeri. Seakan-akan di Indonesia nggak bisa ngobati, tidak ada ahlinya atau tidak ada rumah sakitnya, padahal banyak, ya, banyak. Itu ya barangkali karena tadi itu, ya, kita dulu terlalu lama dijajah sehingga mentalnya itu mental orang yang dijajah, tidak pede, ya, tidak pede dengan produk dalam negeri, maunya serba luar negeri, padahal kualitasnya tidak kalah, ya, kualitasnya tidak kalah. Sampai kiai bikin ini kubul waton minal iman, bahwa cinta negeri itu bagian dari iman itu karena ya melihat fenomena di masyarakat, nampaknya masyarakat kita lebih bangga dengan produk luar negeri, ya, maka sampai kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kubul waton minal iman. Itu bukan hadis, Pak, bukan hadis, tapi sangat populer, bahkan dianggap hadis. Bukan hadis itu dari Kiai Hasyim Asy'ari atau dari Kiai Wahab Hasbullah untuk menanamkan supaya bangsa Indonesia itu cinta negerinya, ya, mengurai cinta produknya, ya, cinta ilmunya, cinta tanah airnya gitu. Tidak gampang-gampang serba luar negeri, pakaian luar negeri, berobat luar negeri, alat-alat elektronik semuanya serba luar negeri. Padahal kualitasnya ya belum tentu. Apa di negeri kita ndak ada? Ada. Cuma kita aja yang kadang lebih bangga yang serba luar negeri. Yang lucu lagi kadang bahannya dari Indonesia dijual ke luar negeri, setelah jadi dibeli lagi sama orang Indonesia. Saking bodohnya itu. Ya, padahal kalau bisa ngolah sendiri itu akan lebih menguntungkan. Itulah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sekali lagi, ya, ada ilmu-ilmu yang bukan syar'i, tapi karena besar sekali manfaatnya sehingga status hukum mencarinya fardu kifayah. Terus kalau diperdalam lagi, ya, walaupun tidak fardu kifayah tapi merupakan keutamaan. Karena itu, ya, hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu sangat wajib, itu hadis yang masih sangat umum sehingga perlu dirinci, perlu dijelaskan satu persatu, ya, dibagi-bagi, terus kemudian diketahui hukumnya, sehingga ketika kita mempelajari ilmu itu sudah jelas. Saya belajar ilmu ini karena pertama dari status hukumnya demikian, dari segi manfaatnya demikian, dan seterusnya gitu. Sehingga kita tidak akan membuang-buang waktu untuk sekedar mencari ilmu. Ya memang cari ilmu itu bagus, tapi kalau kemudian tidak berguna, tidak dibutuhkan kan ya kurang manfaatnya gitu. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan nanti akan kita jelaskan yang tercela. Contoh ilmu yang tercela itu yang seperti apa gitu. Itu insya Allah kita bacakan minggu depan. Makasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tanayahum min ahlil jahil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.